berani membela kehormatan Rasulullah SAW, berani berjihad membela. Ini bentuk keberhasilan tarbiyah pendidikan ya, para sahabat kepada anak-anak muda. Anak-anak muda di masa itu betul-betul jadi rojul gitu, jadi laki-laki gitu. Yang ada juga nggak ada sebelum istilah remaja itu nggak ada. Remaja itu istilah barat. Istilah barat yang diperkenalkan kepada kaum muslimin untuk menyebutkan ada fase di mana peralihan dari anak-anak ke orang dewasa. Anak ke orang dewasa ada fase peralihan yang namanya remaja. Kalau remaja ini bikin kesalahan ya nggak apa-apa, namanya juga belum dewasa. Dalam Islam nggak ada remaja, ya kan? Seorang anak kalau dia sudah akil balik ya, sudah ihtilam, sudah mimpi basah, dewasa dia, mukallaf dia, ya. Dibebani taklif, dibebani pahala dan dosa. Nggak ada lagi anak-anak, nggak boleh lagi salah atau salah dosa, nggak lagi sholat dosa. Jadi istilah remaja ini perkenalkan. Jangan dibebani, masih remaja, belum jadi dewasa, enggak sudah dewasa. Lihat anak-anak ini, remaja ini ya. Mereka betul-betul jadi rajul, betul-betul jadi pemuda yang membela agama. Dan Abu Jahal membela. Ya, dan saya kalau sampai pada kisah mengenai matinya Abu Jahal itu terkenal sangat syair orang Arab. Orang Arab itu syair. Mata Abu Jahal. Fa'asha jahlul yatim. Mata Abu Jahal, mati Abu Jahal. Fa'asha jahlul yatim. Maka jahlul itu apa? Kebodohan. Setelah matinya Abu Jahal, bapak kebodohan, maka jahlul itu jadi yatim, jadi anak yatim. Ketika Abu Jahal mati, maka jahlul itu jadi anak yatim. Hatta tanabbahu sufaha'u hadza zaman. Maka jahil itu jadi anak yatim. Hatta tanabbahu, ya, sampai ya, jahil ini diangkat anak, diadopsi oleh siapa? Sufaha'u hadza zaman, diangkat anak oleh orang-orang tolol di zaman ini. Jadi waktu Abu Jahal mati, Jahal juga sudah jadi anak yatim. Sampai kemudian Jahal ini diangkat jadi anak sama siapa? Sama orang-orang bodoh di zaman ini. Sehingga Jahal hidup lagi tuh, jadi menyebar. Ya, Abu Jahal itu udah mati, tapi Jahalnya masih ada, karena ada yang angkat anak gitu Pak. Ada yang angkat anak. Bapaknya baru udah mati, ada yang angkat anak. Jahal. Siapa yang angkat anak itu? Itu orang-orang yang nyuruh kita nyembah kuburan. Jahal lagi. Orang-orang yang nyuruh kita minta ke pohon, minta ke Nyiroro Kidul, minta ke orang gila. Jahal hidup lagi tuh, karena ada yang adopsi tuh, karena ada yang angkat anak. Abu Jahal udah mati, tapi Jahalnya masih ada yang berkata. Jadi syair orang. Kalau melihat ada orang-orang melakukan kejahilan gitu, melakukan kebodohan tadi, sebagaimana Abu Jahal gitu, menghidupkan agama nenek moyang, nggak mau menerima kebenaran, fanatik kepada suku. Abu Jahal udah mati, tapi Jahalnya masih ada yang ngangkat anak. Gitu. Baik, nah. Selesailah kemudian ini perang ya, karena Abu Jahal sudah mati, maka akhirnya berhasil dipukul mundur pasukan musuh dan orang-orang Mekah kemudian lari kembali ke arah Mekah. Maka Nabi SAW tinggal di Badar selama 3 hari. Untuk apa? Untuk menunggu apakah pasukan musuh itu akan balik lagi ke Badar atau tidak. Gitu. Ditungguin untuk 3 hari. Selama 3 hari menunggu itu juga, ya, Rasulullah dan kaum muslimin mengurus jenazah yang menjadi korban dalam perang Badar.
Dalam perang Badar ini gugurlah sebagai syuhada 14 orang kaum muslimin. Sedangkan dari pihak orang-orang kafir mati 70 orang dan tertawan 70 orang. 24 orang dari 70 orang ini adalah pemimpin kota Makkah yang dibawa oleh siapa tadi? Dibawa sama Abu Jahal. Jadi Abu Jahal menyebabkan matinya banyak pemimpin kota Makkah. Maka berita kekalahan ini sampai ke Makkah. Pertama kali yang bawa adalah seorang prajurit Makkah yang bernama Al-Haisuman bin Abdullah Al-Khuzai. Dia datang dan kemudian beritahu ya bahwa pemimpin-pemimpin Makkah sudah mati di mana. Kemudian datang lagi Abu Sufyan ibnu Al-Harith ibnu Abdul Muttalib. Abu Sufyan bin Al-Harith ya. Abu Sufyan bin Al-Harith ini siapa? Sepupunya Nabi SAW. Jadi bukan Abu Sufyan bin Harb, Abu Sufyan bin Al-Harith bin Abdul Muttalib. Dia datang menemui Ummul Fadl. Ummul Fadl ini siapa? Istrinya Abbas bin Abdul Muttalib. Istri dari pamannya. Ya. Istri dari Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Karena Al-Abbas ikut dalam perang. Maka Abu Sufyan cerita kepada Ummul Fadl, pada istrinya Al-Abbas, mengenai peristiwa di perang Badar. Ya. Akan diceritakan ini Al-Abbas ditawan oleh pasukan Madinah. Kemudian Abu Sufyan Al-Harith bin Al-Harith juga cerita bagaimana kekalahan pasukan Mekah. Dan Abu Sufyan melihat ada pasukan Mekah yang tiba-tiba kepalanya putus, padahal tidak ada pasukan Madinah yang memenggal kepalanya. Maka saat Abu Sufyan bin Al-Harith cerita seperti itu, ada budaknya, pembantunya Al-Abbas ya. Pembantunya Al-Abbas namanya Abu Rafi. Kemudian langsung bilang, wah itu pasti malaikat. Kepalanya penduduk Mekah putus. Tiba-tiba kata Abu Rafi, itu pasti malaikat. Ini pembantunya siapa? Pembantunya Al-Abbas bilang. Nah saat Abu Sufyan bin Al-Harith cerita, depannya ada Abu Lahab. Abu Lahab dengar Abu Rafi bilang, oh ini pasukannya Muhammad dibantu malaikat. Abu Lahab marah. Lantas Abu Lahab ambil batu pembatas sumur Zam-Zam, dilempar kepalanya Abu Rafi dengan batu sampai terjungkal. Ummul Fadl ini istrinya Abbas, majikannya Abu Rafi, melihat Abu Rafi dibegitukan, marah Ummul Fadl. Diambil lagi batunya, dilempar ke Abu Lahab sampai kepalanya Abu Lahab itu bolong. Kata Ummul Fadl, berani-beraninya kamu mukul pembantu yang majikannya nggak ada. Majikannya siapa? Suaminya Al-Abbas. Berani-beraninya kamu mukul pembantu yang majikannya nggak ada. Mukul Abu Lahab sampai kepalanya bocor. Dan karena sebab kepalanya bocor itulah, setelah 7 hari sejak peristiwa itu, Abu Lahab mati. Abu Lahab mati. Jadi kepalanya bocor, sesudah itu badannya mengeluarkan aroma busuk, terkena penyakit kusta, sehingga keluarganya nggak ada yang mau mengurus jenazahnya. Sampai akhirnya ketika dia mati, oleh keluarganya, oleh pembantunya dibuat lubang, dan kemudian badannya dilempar masuk ke dalam lubang. Kemudian sudah itu dilempari batu, ya, supaya kuburannya tertutup. Dilempari batu kuburannya Abu Lahab. Kemudian ada satu orang pangeran kota Mekah namanya Sufwan bin Umayyah. Umayyah bin Khalaf tadi ketangkep ya. Sufwan ini anaknya, dia gak ikut perang. Dia dengar peristiwa itu, yang marah bukan main, dan selama beberapa hari dia gak mau ngomong. Dan kemudian Abu Sufyan bin Harb kemudian melarang penduduk kota Mekah meratapi kekalahan mereka. Biasanya ada tradisi orang-orang Arab Jahiliyah, kalau ada kerabatnya yang mati, mereka akan meratap, mereka akan nangis dengan meratap, nangis dengan terseduh-seduh sambil robek-robek baju gitu. Tradisi orang Arab Jahiliyah itu. Maka Abu Sufyan melarang, nggak boleh ada yang meratap. Kenapa? Karena kalau meratap kita makin ingat lagi akan kekalahan kita di Badar. Maka ada seorang tokoh kafir namanya Aswad bin Al-Muttalib. Ini Al-Muttalib bukan kerabat Nabi, dia Al-Muttalib bin Asad, dia dari keluarga dari Bani Asad. Aswad bin Al-Muttalib ini dulu sering menghina Nabi SAW. Akhirnya
Allah turunkan malaikat Jibril menutup matanya sehingga Aswad bin Al-Muttalib itu buta matanya. Ditutup matanya oleh Jibril, buta. Dan Aswad bin Al-Muttalib ini punya anak 3 orang, 3-tiganya mati di Badar. Karena dilarang nangisin anaknya, dia tersiksa gitu. Saya nggak boleh nangisin anaknya, tersiksa dia. Hari ketiga dia nggak boleh nangis. Dia dengar ada perempuan nangis. Kemudian dia tanya kepada pembantunya, pembantuku, apakah larangan menangisi korban Badar sudah dicabut? Itu ada perempuan nangis. Kata pembantunya, enggak, itu perempuan nangis karena ontaknya hilang. Dia bukan nangisin korban perang Badar. Maka Aswad bin Al-Muttalib makin sedih lagi. Wah, Pak, orang sedih nggak boleh nangis gitu, tersiksa. Sampai akhirnya dia bikin syair yang berisi kesedihan. Nah, ini berita kekalahan kepada Makkah. Sekarang berita kemenangan. Berita kemenangan dibawa ke Madinah oleh sahabat Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu. Zaid bin Harithah datang ke Madinah sambil membawa unta Nabi. Unta Nabi namanya siapa? Al-Uswah. Maka orang-orang Madinah melihat Zaid bin Harithah datang bersama dengan Al-Uswah. Orang-orang kafir di Madinah yang dipimpin oleh Abdullah bin Ubay bin Salul itu melihat Zaid bin Harithah datang bersama Al-Uswah, langsung berteriak, lihat Muhammad kalah. Pembantunya datang sambil bawa ontak majikannya. Muhammad pasti sudah mati. Kata siapa? Kata Abdullah bin Ubay. Ternyata kemudian Zaid bin Harithah menceritakan bahwa kami mendapatkan kemenangan. Kaget Abdullah bin Ubay. Dan kemudian sejak saat itulah Abdullah bin Ubay pura-pura masuk Islam. Nah, maka muncullah jenis manusia ketiga dalam sejarah umat manusia yang namanya munafik. Jadi sebelumnya Pak itu nggak ada manusia ketiga namanya munafik. Sejak zaman Nabi Adam sampai terjadinya perang Badar, manusia itu cuma 2, mukmin, kafir, ahlul haq, ahlul batil. Nggak ada yang mengatakan itu, nggak ada. Sejak kemenangan kaum muslimin di perang Badar, muncul manusia jenis ketiga namanya munafik. Yang pimpin siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul. Kemudian Usamah bin Zaid, ini putranya Zaid bin Harithah, bercerita, ketika ayahku datang memberitahu kabar kemenangan kaum muslimin, kami di Madinah sedang sibuk mengurus jenazahnya Ruqayyah, putri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Ruqayyah ini ketika terjadi perang Badar, Ruqayyah itu sakit. Ruqayyah suaminya siapa? Utsman. Maka Rasulullah melarang Utsman untuk ikut perang Badar. Padahal Utsman sudah mau berangkat perang Badar. Karena nanti ada hadis yang menyebutkan. Jadi setelah perang Badar itu kata Nabi SAW, ada orang-orang yang dia tinggal di Madinah, dia tidak ikut berjihad bersama kita, tidak ikut berperang bersama dengan kita, tapi dia dapat pahala sebagaimana pahala kita berjihad di tempat ini. Siapa yang dimaksud oleh Rasulullah orang tersebut? Itulah adalah Utsman. Karena Utsman itu sudah siap mau berangkat perang, sudah siap mau berjihad, tapi disuruh sama Rasulullah SAW untuk bertahan di Madinah. Untuk apa? Untuk menjaga putrinya Rasulullah SAW yang sedang sakit. Tapi niatnya sudah ada, niat ingin berjihad. Maka dinilai pahala niat berjihad. Makanya Utsman itu juga dianggap sebagai Al-Badri, juga dianggap sebagai Ahlul Badar, meskipun beliau tidak ikut perang Badar. Jadi Usamah bin Zaid cerita, ketika bapakku datang beritahu kemenangan, kami sedang sibuk mengurus pemakamannya Ruqayyah. Itu berita kemenangan ke Madinah. Maka sesudah itu penduduk Madinah bersiap-siap berjalan menuju ke arah Badar menyambut pasukan Rasulullah SAW. Rasulullah bertahan dari 3 hari. Sesudah 3 hari mengurus jenazah, maka mulailah Rasulullah bergerak menuju Madinah. Dalam perjalanan ada perdebatan mengenai harta pampasan perang. Kaum muslimin terbagi menjadi 3 kelompok dalam membahas mengenai harta pampasan perang. Ada yang berpendapat bahwa harta pampasan perang ini milik
orang yang langsung menyerang musuh. Dia langsung berhadapan dengan musuh. Itu hartanya milik orang yang langsung berhadapan dengan musuh. Kemudian ada lagi yang berpendapat harta pampasan perang ini adalah milik orang-orang yang menjaga Rasulullah SAW. Ya. Kemudian ada lagi yang berpendapat harta pampasan perang ini adalah milik orang-orang yang mengumpulkan harta ini. Ya. Jadi yang berhadapan dengan musuh belum tentu dia ngumpulin hartanya kan? Gitu. Dia bunuh tapi nggak sempat ngumpulin. Nah ini ada orang yang ngumpulin hartanya. Ada orang yang menjaga Rasulullah, ada orang yang berhadapan langsung dengan musuh. Maka tiga kelompok ini saling berselisih pendapat. Kami yang berhak untuk mendapatkan harta itu. Maka kemudian turunlah firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Anfal yang menjelaskan bahwasanya harta pampasan perang itu standing utamanya itu adalah milik Allah. Jadi bukan milik manusia, bukan milik pasukan, bukan milik Allah dan Rasulnya. Titik pertamanya dari sini. Yas'alunaka 'anil anfal. Mereka bertanya kepada mengenai harta pampasan perang. Qulil anfalu lillah wa rasul. Katakanlah bahwasanya al-anfal itu milik Allah dan Rasulnya. Jadi kaum muslimin nggak berhak itu terhadap harta pampasan perang. Ini milik Allah dan Rasul. Selesai. Fattaqullah, bertakwa kepada Allah. Wa aslihu dzata bainakum. Perbaikilah urusan di antara kalian. Wa atii'ullaha wa rasul, dan taatlah pada Allah dan Rasulnya in kuntum mu'minin, jika kalian orang beriman. Karena ayat disebutkan sifat-sifat orang beriman. Baru nanti di ayat 41 Allah sebutkan secara teknis bagaimana pembagian hartanya itu. Tapi titik awalnya adalah harta pampasan perang itu milik siapa? Milik Allah dan Rasul. Jadi nggak boleh berebut, nggak boleh. Ini milik Allah dan Rasul. Ayat ini dihafal oleh para sahabat. Mereka hafal ayat ini, mereka menerima ayat ini dengan ikhlas bahwa harta pampasan perang itu harus diatur dengan syariat Allah, bukan milik siapa-siapa. Tapi nanti Pak, tahun berikutnya, tahun kedua, tahun ketiga terjadi perang Uhud. Kaum muslimin lupa dengan ayat ini. Ketika apa? Ketika melihat pasukan musuh sudah kabur, ninggalin harta, lupa itu. Ada ayat bahwa harta itu milik Allah dan Rasulnya, bukan milik kaum muslimin. Berebut itu pasukan pemanah tuh ngambilin harta. Nanti sebab kekalahan di perang Uhud. Sahabat Nabi saja yang keimanannya sudah luar biasa, kalau melihat harta bisa lupa sama ayat, Pak. Apalagi jamaah Masjid Al-Adib. Wah, lain mah. Pak, itu ada proyek, Pak. Gak halal sih, Pak, tapi untungnya 10 miliar, Pak. Cuan. Yofi. Gas. 10 miliar loh, yang 1 triliun, Pak, 1 triliun. Sahabat aja, Pak, goyang, Pak. Lihat harta banyak, apalagi kita. Ya, fitnah kita. Nah, maka nanti di ayat 41 dijelaskan teknisnya apa? Wa'alamu annama ghanimtum min syai'in fa anna lillahi khumsahu wa lirrasul wa lidhil qurba wal yatama wal masakin wa bin sabil. 1/5 itu untuk Allah dan Rasulnya. Untuk Allah dan Rasulnya itu nanti dibagi sama Rasulullah. Buat siapa? Lidhil qurba, buat yatim, buat miskin, buat ibnu sabil. Itu 1/5-nya tuh. 4/5-nya baru dibagi-bagi untuk kaum muslimin. In kuntum amantum billahi wa ma anzalna ala 'abdina yawmal qiyamati wa taqul jannah. Ini perdebatan mengenai harta. Kemudian ada lagi perdebatan mengenai tawanan perang. Ya. Jadi orang-orang yang selamat atau kemudian ditawan, ada salah satu tawanan pimpinan kafir namanya Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf ketika itu kebingungan dia kan, mau dibunuh, akhirnya dia lihat ada kawannya. Kawannya itu sahabat Nabi, Abdurrahman bin Auf. Umayyah ini saudagar konglomerat, Abdurrahman juga konglomerat. Ini sama-sama pedagang sukses dulu di Mekah. Dia lihat temannya, Abdurrahman, tolongin saya. Kata Abdurrahman, udah tenang aja, kamu saya jaga. Kata Abdurrahman, kamu saya jaga, kamu saya selamatkan.
asal nanti keluarga kamu tebus kamu gitu ya, tebus kamu. Ya, kamu saja. Dibawalah ya Umayyah itu oleh Abdurrahman bin Auf. Tengah jalan Bilal bin Rabah lihat Umayyah. Bilal ini siapa? Budaknya Umayyah yang dulu disiksa sama Umayyah. Masih ingat ya? Dihimpit batu di atas dadanya Bilal, dicambuk itu tengah hari bolong. Sampai Bilal berkata, ahadun ahad. Sampai Bilal dibebaskan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Yang menyiksa Bilal siapa? Umayyah. Bilal lihat itu Umayyah, itu musuh Allah itu, gak boleh kita biarkan. Teriak Bilal. Kata Abdurrahman, jangan, ini tawanan saya ini berada dalam jaminan saya, ini tawanan saya. Kata Bilal, gak bisa, ini musuh Allah, gak bisa kita biarkan hidup. Dia yang hidup atau saya yang mati ya. Saya atau dia yang mati ya. Saya gak akan biarkan dia hidup. Abdurrahman gak bisa. Bilal terus teriak, ini musuh Allah, kita bunuh musuh Allah. Kaum muslimin kumpul semua, meroyok Abdurrahman bin Auf, sambil bawa pedang, sambil bawa tombak, ditusuk-tusuk. Umayyah bin Khalaf tusuk bagian atas, tusuk bagian bawah. Abdurrahman berusaha mempertahankannya. Akhirnya Umayyah bin Khalaf mati ditusuk oleh kaum muslimin. Abdurrahman ada. Saya gak ada pertawanan. Umayyah bin Khalaf mati di tengah jalan. Ya. Kemudian di tengah jalan juga saat istirahat Nabi SAW perintahkan, ini ada tawanan Uqbah bin Abi Mu'aid dan Nadhr bin Harith. Uqbah bin Abi Mu'aid ini dulu pernah ya melemparkan kotoran kepada Nabi SAW. Pernah juga mencekik leher Nabi SAW. Sangat besar musuhannya pada Rasul. Kemudian Nadhr bin Harith dulu yang pernah bikin syair-syair ya, penyanyi-penyanyi untuk menandingi Al-Quran ya. Sangat besar permusuhannya kepada Islam. Karena Nabi Uqbah dan Nadhr eksekusi, maka dibunuh oleh Ali bin Abi Thalib ya. Maka tersisa, tadi kan ada 70, dikurang 3, sisa berapa? Sisa 67 dibawa ke Madinah. Sampai di Madinah diadakan musyawarah, bagaimana nasib tawanan perang ini ya. Maka Abu Bakar mengusulkan, tawanan perang ini kita minta tebusan saja. Kenapa? Karena harta kita diambil oleh orang-orang Makkah. Kita berhak mengambil kembali harta kita. Jadi biarkan mereka ditebus dengan harta yang sudah dirampas oleh orang kafir. Dan kita berharap mudah-mudahan kalau mereka ini dibebaskan, mereka nanti dapat hidayah, mereka menjadi penolong agama Islam. Jadi Abu Bakar niatnya bagus gitu, niatnya ya, husnuzon mereka akan meluk agama Islam. Tapi Umar punya usulan lain. Kata Umar, ya Rasulullah, ini yang kita tawan nih, ini bukan orang sembarangan. Yang kita tawan ini ya, pemimpin orang kafir, gembong-gembong orang kafir, yang kalau kita biarkan mereka hidup, mereka akan buat makar lagi kepada kita. Maka saya usul kita bunuh saja satu persatu. Dan kalau bisa yang membunuhnya adalah yang punya hubungan saudara dengan tawan. Saya akan bunuh itu saudara kandung saya. Kata siapa? Kata Umar. Nanti yang betul pendapatnya siapa? Abu Bakar atau Umar? Betul pendapatnya Umar. Kata Umar, ini pembobong musuh, kita bebaskan, ini masalah tadi. Ternyata betul, tahun berikutnya bikin masalah lagi, dia perang lagi nanti. Di perang itu siapa yang mempelopori perang di perang itu? Ya ini orang lain tadi dibebaskan. Tapi Nabi SAW condong kepada pendapatnya Abu Bakar.